Kalau kita berbicara kematian janin dalam rahim atau istilah lainnya stillbirth, ini ada perbedaan antar institusi ataupun negara. Misalnya untuk WHO mereka batasnya adalah 28 minggu. Jadi setiap meninggalnya bayi di atas 28 minggu dengan minimal 1 kilo itu baru dianggap stillbirth. Sedangkan kalau di UK mereka menggunakan batas 24 minggu. Jadi kematian bayi di atas 24 minggu baru dianggap stillbirth. Kemudian dari beberapa badan lain mereka menggunakan batas 20 minggu. Artinya bayi yang meninggal di atas 20 minggu dan berat badan minimal 500 gram itu baru dianggap kematian janin dalam rahim. Sedangkan sebelum 20 minggu atau di bawah setengah kilo itu masih dianggap keguguran. Kali ini kita fokus pada kematian janin dalam rahim. Secara umum angkanya dari tahun ke tahun cukup stabil. Kalau di UK mereka dikatakan satu dari tiap 200 lahiran bayi. Dan secara umum kalau kita berbicara penyebab dalam dunia kebidanan ini selalu kita berputar tiga, yaitu masalah di ibunya, masalah di janinnya, atau masalah di plasentanya. Kalau di ibu yang paling sering itu adalah gula darah yang tidak terkontrol. Kemudian penyebab lain misalnya antifosfolipid syndrome atau darah terlalu kental. Kemudian kalau kita berbicara di janin, ini yang paling sering juga adalah kelainan kromosom atau genetik, kemudian kelainan bawaan. Nah ini juga sering menyebabkan meninggalnya bayi dalam rahim. Kemudian plasenta, misalnya plasentanya memang tidak berfungsi baik, ada trombosis atau sumbatan, kemudian masalah di plasenta menyebabkan preeklamsia ataupun lepasnya plasenta sebelum waktunya, ini juga bisa menyebabkan meninggalnya janin dalam rahim. Nah, seringkali kalau kita lihat, kita kutip data dari luar juga, 50% atau lebih bahkan, meskipun sudah ditelusuri penyebab dari ibu, janin, ataupun plasenta, masih tidak ditemukan penyebab pastinya. Meskipun sudah dilakukan otopsi, tapi seringkali penyebabnya itu tidak bisa didapatkan secara pasti. Kemudian kalau kita berbicara, adakah suatu prediktor yang bisa digunakan bahwa bayi ini akan meninggal? Kalau kita lihat sekali lagi, kalau kaitannya itu adalah dengan plasenta, kita bisa melihat baik itu dengan USG ataupun biomarker. Dari sini kita bisa memprediksi bahwa ini janinnya tidak akan berkembang atau meninggal. Kemudian kalau dari sisi ibunya, kalau dengan gula darah yang tidak terkontrol, pastinya ini juga menjadi suatu prediktor juga. Sedangkan dari janinnya kita bisa melihat bahwa bayi-bayi yang sepertinya kelainan kromosom tertentu ataupun kelainan bawaan tertentu ini juga bisa menjadi prediktor bahwa oh yang ini janinnya tidak akan survive.